Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. Ya, sampai kiamat pun tak mungkin Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam konteks politik sekarang ini. Kan dinarasikan bahwasanya Megawati dengan Prabowo tak ada masalah apa-apa. Mereka mempunyai pertemanan yang jauh sebelumnya dengan Jokowi. Kita seperti anak-anak TK dibuat oleh narasi elit-elit PDIP yang sebenarnya menginginkan Prabowo bertemu dengan Megawati. Tapi kenapa saya buat judulnya sampai kiamat pun Prabowo tak akan bertemu dengan Megawati dalam konteks politik ini? Coba lihat tayangan ini dulu. Perjanjian koalisi. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah berkonflik dengan Megawati. Selama ini ia juga selalu menghormati Ketua Umum PDIP tersebut sebagai sosok nasionalis. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Dari situ nampak sekali sakit hatinya Prabowo dengan PDIP. Perjanjian batu tulis itu tahun 2014 yang diingkari oleh Megawati. Tahun 2019 pun diingkari oleh Megawati. Dan sekarang PDIP ingin dilindungi oleh Prabowo. Ya jelas dalam politik kita lihat kemarin masalah kasus Hasto itu, ditersangkakannya Hasto di KPK itu karena Jokowi dan gengnya dipecat oleh PDIP. Sementara yang melindungi selama ini agar Hasto tidak ditersangkakan oleh KPK adalah Jokowi. Begitu dipecatnya Jokowi kan jelas sekali. Jokowi tentu tidak mau atau tidak bisa lagi. Jelas-jelas tak mau lagi melindungi Hasto. Akhirnya Hasto ditersangkakan. Kemudian dikembangkanlah narasi oleh elit-elit PDIP untuk mendekat ke arah Prabowo. Itu aja sebenarnya dalam politik kita ini. Agar apa? Agar kasus Hasto dihentikan. Karena kabar-kabarnya ada kasus yang lebih besar, korupsi yang lebih besar yang dipendam oleh Hasto ini. Kalau Hasto bisa ditersangkakan, bisa-bisa merempet ke arah ketua umumnya PDIP katanya. Tapi dengan Hasto sendiri pun Prabowo mungkin sebagai manusia, dikatakannya sebagai manusia, kita juga manusia. Coba dengarkan dulu kata-kata Hasto setelah PDIP mengingkari janji kepada Prabowo. Ya, kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa. Kita tidak pernah noleh ke belakang, apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2009. Ketika pada tahun 2009 semua pihak tahu bahwa rakyat tidak memberikan sebuah kemenangan, tentu saja perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali. Karena untuk menjadi presiden di Republik ini yang diperlukan adalah dukungan rakyat, bukan dukungan sertifikat perjanjian itu sendiri. Pertanyaannya sederhana, apakah mau Prabowo melindungi orang yang begitu juga kata-katanya dulu? Mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Dan Prabowo juga adalah seorang manusia. Ngapain aku harus melindungi Hasto yang kata-katanya seperti itu? Maka saya katakan, sampai kiamat pun Prabowo dan Megawati tak akan pernah bisa bertemu dalam konteks politik seperti ini. Ini sebenarnya adalah karma bagi PDIP. Begitu Prabowo menyembah-nyembah dulunya tanpa tahu salahnya,
dia tak mau ditemui oleh Megawati, atau Megawati tak mau ditemui oleh Prabowo. Sekarang giliran bola di tangan Prabowo. Karma, terima aja. Itu maksud saya.